Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai roadmap perkuliahan saya selama 4 tahun ke depan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sabella Bindu Jirayu, NRP 20422111008 dari Departemen Teknik Instrumentasi, kelas besar Yudhistira, kelas kecil Dewika. Di sini saya mempunyai ambisi untuk menjadi seorang future engineer yang ahli, terampil, dan bermanfaat pada bidangnya. Lalu, untuk mencapai ambisi tersebut, saya akan membagi ke beberapa sasaran yang harus saya capai dalam waktu 4 tahun ke depan. Yang pertama, self-improvement, dengan cara mengikuti berbagai pelatihan dan webinar untuk menambah wawasan. Kedua, menguasai ilmu desain 3D untuk pembuatan body and frame mobil. Yang ketiga, meningkatkan skill programming. Selanjutnya, saya ingin menguasai VR dan AR untuk membuat inovasi, lalu mengikuti agenda ASLAB untuk pengabdian, dan yang terakhir diterima di tim sapu angin divisi body and frame. Selanjutnya, saya ingin mendapatkan beasiswa luar negeri, lalu menjuarai lomba tingkat nasional ataupun internasional, dan menjuarai PIMNAS. Dan untuk tahun keempat, saya ingin diterima di tempat magang impian dan membuat inovasi untuk perusahaan tersebut, lulus dengan predikat cum laude, berbagi ilmu pada sesama atau menjadi pembicara pada webinar. Dari sekian banyak sasaran yang saya tetapkan, adapun analisis kenyataan yang akan saya dapatkan menurut Strange, yang pertama adalah 1. Komitmen tinggi untuk ambisi tersebut. 2. Mempunyai dasar skill programming yang cukup bagus. Lalu weakness-nya, saya mempunyai kelemahan pada berbahasa asing. Yang kedua, saya terkadang tidak produktif. Yang ketiga, mood saya yang berubah-ubah. Yang keempat, laptop masih belum memadai. Dan yang terakhir, jika saat ngoding saya menemui error, saya sering marah-marah. Untuk opportunity-nya sendiri, saya akan bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat untuk pengabdian nyata bersama ASLAB. Dan yang terakhir, untuk tips-nya, yang pertama, akan ada aktivitas atau agenda yang bertabrakan. Dan yang kedua, lingkungan yang toksik. Yang ketiga, masalah finansial. Namun, di analisis kenyataan tersebut, saya akan melakukan usaha-usaha yang menunjang agar semua itu bisa tercapai. Yang pertama, mengambil course online mengenai VR dan AR, mempelajari otodidak desain 3D dari berbagai sumber, survei keadaan sekitar dan mencoba peka terhadap masalah yang ada, menabung untuk membeli laptop dengan spek yang sesuai kebutuhan. Lalu, melatih kemampuan berbicara dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, tetap berusaha menyelesaikan error meskipun jam tidur terlewatkan, tetapi errornya bisa terselesaikan. Menyesuaikan metode belajar, membulatkan tekad. Dari semua hal tersebut, pastinya saya akan menjumpai resiko yang akan dihadapi. Yang pertama, waktu me time berkurang. Yang kedua, rentan stres dan capek. Yang ketiga, sering mengeluh. Dan yang terakhir, ekspektasi yang terlalu tinggi. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, hal yang akan saya lakukan yaitu introspeksi diri dengan mengingat tujuan hidup, yang mana menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, tidak memaksakan diri. Yang ketiga, jika tubuh dan pikiran saya sudah lelah, saya akan mengambil waktu jeda sejenak untuk beristirahat. Yang keempat, percaya akan kemampuan diri saya. Yang kelima, jika saya kehilangan harapan, saya akan mendengarkan motivasi melalui platform YouTube. Dan yang terakhir, mencari ketenangan.
Yang pastinya di setiap tindakan akan menemui konsekuensi di kemudian hari. Baik itu konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Untuk konsekuensi positifnya, saya akan mendapatkan 1. Lulus dengan predikat cum laude, 2. Impian tercapai, 3. Skill bertambah, 4. Ilmu saya akan menjadi berguna jika saya terapkan untuk hal yang positif dan bermanfaat, 5. Orang tua saya akan bangga, 6. Saya tidak menjadi remehan orang lain. Adapun konsekuensi negatifnya, yaitu pertama, waktu dengan diri saya sendiri dan keluarga berkurang. Kedua, jika saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, saya akan jauh dari keluarga dan kemungkinannya akan mengalami homesick. Ketiga, berkurangnya waktu istirahat untuk meraih target-target tersebut. Yang keempat, tubuh akan diforsir. Yang kelima, kesehatan menurun. Keenam, kesehatan mental. Sekian presentasi mengenai roadmap perkuliahan saya selama 4 tahun ke depan. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan semoga target-target saya bisa menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.